Ya, selamat malam. Kita jumpa lagi di seri yang ketujuh atau hampir 2 bulan. Ya, kita telah memulai program baru ini ya dengan nama program Pendeta dan Santri Nusantara atau Pesan Nusantara. Dan hari ini kita pengen ngobrol santai ya tentang sikap menyikapi keberagaman dan keberagamaan dalam perspektif Islam dan Kristen. Dan mohon dukungannya kiranya juga minggu depan bisa mulai mengundang dengan teman-teman dari agama lain. Ya, selamat malam. Selamat malam, Mas Albert. Gimana Apa udah? kabar nih? Baik. Agak kurang baik sih. Kurang fit nih seminggu ini. Dari Sibuk ya? enggak, malah agak banyak tepar saya. Fisiknya agak apa? Gatel sama Hmm. pusing. Tensi tinggi. Gimana? Udah selesai acara? Alhamdulillah sudah. Ya. Oke, mari kita mulai aja ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam hari ini seperti di pamflet atau flyer dengan tema sikap menyikapi keberagaman dan keberagamaan. Ini pengen ngobrol-ngobrol santai aja. Selama ini beberapa minggu ada tamu-tamu atau istilahnya rekan-rekan yang bersama-sama mendampingi. Sekarang pengen ngobrol-ngobrol, membahas, mungkin juga pernah dibahas dari sisi mereka gitu secara mungkin teori dan pengalaman. Tapi saya juga pengen ngobrol-ngobrol dengan Mas Badrus nih gitu kan. Kita kan pengen di program ini itu kan apa ya, bukan hanya soal siapa benar atau dalil atau secara debat akademis gitu ya, tapi kita pengen juga, Hmm. kerinduan saya dulu juga pengen apa ya, menunjukkan kerukunan gitu ya, bertanya jawab dengan tanpa baper gitu ya, tapi kita bisa ngobrol dengan santai dan doakan juga kiranya bisa kedepannya juga bukan hanya dengan Islam Kristen tapi juga dengan teman-teman yang lain. Silahkan sebelum kita ngobrol-ngobrol, Mas Badrus jika ada ingin disapa atau uh, silahkan. Ya, selamat malam teman-teman semua yang berada di Instagram. Jadi memang program ini bukan program santai ya Mas Albert ya. Bukan program yang sepaneng, bukan yang serius, cuman memang kita mengusahakan dengan sesuatu yang berisi lah, tetapi Ya, dibawa dengan santai. ya, Dan ya isu-isunya pun saya kira untuk kerukunan, untuk keberagaman dan keberagamaan. Dan pada malam hari ini juga sama ya, Mas Albert akan ya, membahas tentang keberagamaan. Bagaimana sih kita ketika menghadapi sesuatu yang berbeda, ya sikapnya bagaimana. Kemudian bagaimana menyikapi hal-hal yang mungkin bagi kita ini sesuatu yang tidak wajar barangkali. Nah ini bagaimana menyikapi ini. ya, Teman-teman semua, jadi ini memang rutin ya Mas Albert ya, insya Allah ya, rutin setiap pekannya ada di malam Jumat atau mungkin kalau tidak ada halangan ya malam Kamis atau Rabu malam. ya, Gimana ya, Mas Albert ya, nih, ada apa nih? ya. Mungkin juga pernah dibahas, tetap sedikit gitu ya. Waktu di awal pun juga Gus Romsi pernah membahas bahwa bukunya Mas Badrus ini bukan buku biasa gitu ya, istilahnya, karena juga membahas apa yang terjadi di pesantren gitu ya, termasuk dengan kondisi anak muda gitu dengan disrupsi gitu. Dan ini, nah, kalau nggak tahu ini siapa yang mau mengawali dulu. Kalau di kami, di saya gitu ya, di Kristen ya ngalami beberapa tantangan gitu ya di soal budaya atau soal apa yang akan terjadi sekarang dan ke depan gitu ya. Di Kristen sudah mulai ibadah metaverse,
hari Minggu kemarin gitu, ada yang sudah mulai di Metaverse hari Minggu, dan sekarang banyak webinar di kalangan Kristen yang pro kontranya gimana begitu ya. Lalu seberapa dalam atau seberapa luas gitu ya, Metaverse ini penggunaannya. Eh, Lalu satu sisi yang lain ya tetap seperti yang saya sampaikan di sebelum-sebelumnya, ada kalangan yang egosentris, yang cuek dengan apa istilahnya religiusitas gitu, tapi mereka juga spiritualnya mulai ada kehausan, lalu juga apa ya masih fenomena glamor istilah saya sih. Gitu. Jadi mungkin juga enggak. Jadi ibadah metaverse gimana Mas Albert? Saya potong dulu. Ya, Ibadah metaverse itu gimana tadi bentuknya, ritualnya? jadi gini Mas, saya belum nyoba karena gini, persepsi saya awalnya itu ada aplikasinya. Jadi saya mikir, saya juga nggak kebayang gitu kan. Saya pikir juga pakai apa ini kacamata yang VR IR itu. Jadi nggak modal nih, maksudnya belum mau beli gitu, maksudnya masih nanti aja dulu. Nah, saya jadi nggak apa ya, begitu ada pamflet flyernya, saya masih ya itu tadi, nanti nanti dulu aja lah, gitu karena pikirnya ongkos kan gitu. Lalu ternyata baru hari Senin Selasa itu mulai teman-teman saya ada yang posting review gitu. Ternyata bisa diakses di browser gitu. Jadi ya apa namanya terus terang baru akan coba nih mungkin ke depan gitu karena saya pikir kalau pakai alat gitu nanti dulu deh gitu. Sih saya masih masih jujur gitu sih. Jadi ternyata bisa, ya saya ada foto-fotonya tapi kan saya tidak berani cerita yang seolah saya pernah ada di situ gitu ya. Tetapi ya benar-benar suasana 3D, lalu kita diwakilkan dengan avatar, lalu yang apa ya istilahnya yang dakwah atau yang khotbah atau yang main musik atau yang menyanyi juga di situnya yang di apa istilahnya di panggung gitu ya. Ya itu ya juga avatar-avatar gitu ya. Jadi Tapi secara langsung kita nggak memainkan itu ya. Kitanya secara langsung nggak memainkan itu. eh Hanya avatar-avatar itu tadi. iya, iya, tapi avatarnya maksudnya kelihatannya kok juga bisa kita wakilkan ya. Maksudnya kita bisa ekspresikan duduk anunya dengan, cuman saya nggak tahu browser itu seperti apa ya. Kalau yang saya tahu saya kan pakai kacamata gitu ya. Jadi, nah saya nggak tahu nih kalau sejauh browser ini saya nggak tahu pengoperasiannya gimana gitu. Tapi saya lihat Iya. teman saya menjelajah gitu loh. Jadi kayak masuk di gereja, masuk ke dalam, cari tempat duduk. Jadi kelihatannya kok bisa segitu gitu lah. Saya jadi nggak tahu ini. Gitu. Ada cuplikan videonya barangkali. Ada sih ada. Maksudnya kok Nah, ini aslinya maksudnya kita ya misalkan nah, misalkan jenengan pakai ini, iya, pakai itu tadi ya, iya. kacamata atau apalah. Nah, Terus itu cuma duduk apa memang juga berdiri terus ketika ibadah, ketika doa ya doa, atau hanya ada sentuhan-sentuhan misalkan apa ya fitur-fitur itu tadi. Saya mau melakukan A, nanti pencet tombol A misalkan, apa gimana itu? nah, saya belum belum Saya juga masih belum penasaran. belum berani jawab maksudnya karena nggak tahu gitu. Saya bayangan saya kita Hmm. bisa berekspresi dengan kacamata itu. Tapi kalau kemudian teman saya ternyata di browser, nah saya jadi gimana ya cara ngoperasiinnya gitu. Jadi masih belum kebayang gitu sih. Nah, itu gimana tuh? Apa ya kesakralannya, nilainya seperti apa? Gini ya, Menurut jenengan pribadi. saya melihatnya mungkin saya setuju dengan ulasan seseorang yang kemarin sekilas saya lewat di timeline saya. Saya pikir-pikir, saya renung-renung karena di setiap agama kita kan punya punya apa ya istilahnya, punya misi kan ya, punya unsur dakwah itu ya. Nah, itu mungkin sebagai istilah saya tadi alat untuk memperluas gitu. Tapi menjadi penasaran saya apakah itu bisa kedalaman gitu. Maksudnya saya tadi hubungan kita benar-benar istilah kalau kita beribadah atau penyembahan atau apa ya bukan ritual ya apa istilahnya pemujaan itu kan dengan sosok Tuhan ya. Itu apakah kedalaman itu ada di situ atau enggak saya belum bisa jawab karena kan saya belum coba gitu ya. Ini sensasinya Iya, iya. gitu ya. Tapi kalau sekilas kesimpulan saya gitu ya mungkin untuk memperluas oke, tapi kalau untuk kedalaman kok saya masih meragukan gitu. Kalau untuk kedalaman Hmm. itu sih. Soalnya saya juga kayak kepengen, maksudnya kan Ah, pengen tahu metaverse itu seperti apa, VR ah, itu seperti apa.
lalu nanti kita bawa ke mungkin ke agama Islam, nanti misalkan dengan ritual-ritual di kami itu seperti apa. Nah itu kan karena kalau di fikih ya, kalau di Islam ini kan ada fikih ini kan sebenarnya apa ya, berkembang, tapi kan berkembang juga harus ada batasnya ya tadi, seperti yang sampaikan, kedalaman atau kesohihannya itu seperti apa. Kemarin kan sempat ramai juga itu kan, katanya haji virtual, tapi ternyata bukan hajinya, tapi wisatanya. Wisatanya menggunakan avatar, jadi tidak perlu jauh-jauh datang ke sana. Karena sekedar itu mungkin ya kayak tadi, jadi kan ya untuk perluasan, untuk dakwah. Misalkan saya di sini di Semarang mau ikut kajian di jauh sana, di Semarang, di Jogja atau di mana misalnya, itu jadi tidak perlu jauh-jauh datang ke sana misalnya seperti itu mungkin oke aja tadi. Yang kedua, menurut apa ya, kalau dari sisi Kristen kan dua unsur ya, unsur ketuhan dan unsur kesesama. Ini kan jadi tanda tanya gitu ya, maksudnya kan kayak palsu ya, gitu, avatar dengan avatar gitu, maksudnya sentuhan manusianya. Rasa, maksudnya kalau dalam bahasa Jawa kan roso itu susah diterjemahkan ya. Roso itu. Nah ini apa bisa diwakilkan gitu, maksudnya dengan avatar. Nah, jangankan sampai metaverse, saya di Clubhouse, aplikasi Clubhouse saja sudah ada orang-orang yang karena itu audio podcast itu lebih terbuka, tapi karena terbukanya karena palsu, karena dia tidak punya identitas kan, intinya nama bisa samaran. Terus tidak perlu munculin video, lalu fotonya juga foto profilnya bisa bebas dan orang tidak mempermasalahkan. Nah itu bisa terbuka, tapi kan terbuka yang palsu menurut saya kan. Jadi dia punya dua kepribadian. Anonim. Ya jadi dua kepribadian. Saya kemarin sempat mungkin istilah saya nggak tepat nih, tapi kita jangan-jangan masuk tiga dunia gitu ya. Kalau sekarang ini kan dunia offline, dunia online yang kita pahami sekarang ini. Saya bisa istilahnya teknologi hanya alat gitu. Yang saya melihat Mas Badrus ya sesuai realnya gitu kan, tapi ini online. Nah, sementara metaverse ini kan udah dunia yang lain lagi menurut saya ya. Kita bisa jadi avatar dengan avatar. Nah itu mungkin jangan-jangan kita hidup di tiga dunia sekarang ini. Mungkin istilahnya nggak tepat sih, teman saya belum bisa menerjemahkan dalam soal istilahnya yang gampang aja. Tapi memang apa ya, dari misalkan kayak presiden pun mengatakan cobalah nanti metaverse di Indonesia seperti apa gitu. Nah itu yang kemudian kalau merambah tadi ke ritual-ritual ini, kayak saya kira juga belum ada gambaran kevalitannya seperti apa. Lalu yang kemudian menjadi PR ini nanti bukanlah dari ritual-ritual yang sakral itu tadi ya, tapi ini keberagamaannya kita. Nah, satu sisi mungkin memudahkan kita untuk bisa secara luas kesana kemari dengan tanpa kesulitan barangkali kalau kita sudah punya ini. Tapi satu sisi memang barangkali malah memisahkan individu. Artinya yang kebiasaan kita ya kan kumpul-kumpul, tatap muka secara langsung. Nah ini kemudian dengan adanya itu tadi, avatar, metaverse atau VR, kok malah kita semakin dijauhkan ya, hubungan secara fisiknya. Karena tadi kata jenengan juga sama ya, yang belum tergantikan oleh teknologi adalah rasa, benar. Rasa ini tidak bisa kita gantikan. Mungkin saya hari ini rasanya adalah seperti ini melalui Instagram Live ya. Tapi kan belum tentu kemudian bisa mewakili rasanya seperti apa kan kayak gitu. Dari kalau jangankan yang online gitu ya, yang offline aja saya punya tantangan. Maksudnya Kristen punya tantangan juga, seperti yang kita bahas minggu lalu ya. Maksudnya tempat ibadah ada tapi sepi gitu kan ya. Artinya mungkin apalagi sekarang juga di pandemi ini ada yang menganggap jadi satu hal yang alternatif yang kemudian menjadi nyaman, tempat nyaman baru, kayak di gereja. Wah sekarang nggak perlu ke gereja, lihat YouTube gitu. Nah ini itu aja sudah mulai ada yang nyaman dengan itu, apalagi sekarang metaverse gitu ya, kalau yang lebih visual, lebih
terengage gitu, lebih terlibat itu, orang terlibat. Kalau di YouTube kan mungkin pasif ya, mendengar gitu. Kalau sekarang metaverse terlibat, nah apakah jadi punya efek kecanduan juga gitu kan? Karena mau tidak mau kan ada hormon, maksudnya kita main on body ini kan satu paket gitu ya. Pikiran, rasa dan fisik ini kan sepaket gitu loh. Jadi apakah kemudian mempengaruhi perilaku orang, mempengaruhi tindakan atau karakter seseorang, nah itu juga mungkin perlu dikaji kali ya. Cuman saya nggak tahu sih sejauh mana. Iya, iya, iya. Tapi ini kayaknya kalau kalau kita bicara metaverse itu ya barangkali mungkin masih masih jauh kayaknya. Betul. Toh di sana juga ini ya masih coba, masih Ya. percobaan bagaimana kemudian efektivitasnya, keamanannya. Ya. Nah, saya kira yang kita hadapi sekarang ya yang secara langsung aja Ya. barangkali. Ya. Misalnya terkait ini Mas, apa ya, truth claim itu tadi apa? Klaim kebenaran. Klaim kebenaran ini kan sebenarnya memang harus ada ya. Ya kan, maksudnya saya yang mengatakan apa yang saya anut adalah benar. Jenengan yang mengatakan apa yang jenengan anut adalah benar. Nah itu yang kemudian sering teman-teman saya dan semuanya mungkin melihat, oh kalau kemudian saya benar, mereka benar, lalu mana yang benar? Kadang-kadang orang bingung, akhirnya malah goyah. Itu pertama. Yang kedua, saya benar, tapi kemudian yang lain ya pasti salah. Nah akhirnya implikasinya apa ya, mengucilkan, menghina, merendahkan yang lain. Nah hal-hal semacam ini sebenarnya Al-Quran juga sudah menyinggung kalau umat Muslim itu jangan kemudian menghina, mencaci maki sesembahan agama lain. Ini awalnya berasal ketika ada sahabat Nabi itu ya mungkin lidahnya apa ya, lentur sehingga sering mengolok-olok Lata, Uzza atau sembahan-sembahan lain, sehingga turun itu ayat Al-Quran di Quran surah Al-An'am itu ya ayat 108. Wala tasubul ladzina yata'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bi ghairi ilm. Jangan kemudian di antara kamu mencaci maki sesembahan agama lain. Mungkin jenengan pernah dengar ini lagu itu. Itu loh. Apa lo gila yang kayak gitu loh. Punya Tuhan kok kepalanya botak, itu aja ada. Jenengan pernah dengar enggak? Enggak pernah dengar. Saya pernah dengar lagu-lagu itu anak pas ketika SD. Ini kok setelah saya banyak baca ininya apa itu liriknya. Loh, ini kok menghina agama-agama lain ya. Terus penyanyi ini sebenarnya siapa? Saya juga nggak tahu. Itu kan menghina ya. Nah, kemudian dampaknya ini menjadi menimbulkan konflik, perpecahan. Nah, itu kemudian yang penting buat kita adalah bagaimana menanamkan sifat eksklusif atau kebenaran tunggal yang kita pegangi itu tidak goyah, tetapi satu sisi juga tidak berdampak pada menyalahkan yang lain. Ini menurut jenengan gimana, Mas? Iya, Mas. Apa ya, kalau di apa, saya nggak punya ini, soalnya nggak punya contoh yang apa ya, pengalaman begitu di saya dan di lingkungan ya, maksudnya karena buat saya di Alkitab, kalau di Alkitab ya maksudnya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap gitu, maksudnya totalitas. Tetapi soal yang kesesama, bahkan maksudnya kasihlah sesamamu atau berkatilah musuhmu, atau istilahnya kalaupun itu dianggap musuh ya, dianggap, kalau itu pun dianggap lawan begitu ya, istilahnya dianggap ini. Lalu apa namanya, kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu ya itu biasa gitu. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik, nah hal-hal seperti itu sebenarnya tinggal ini ya, apa namanya, tinggal dipraktekin aja sih sebenarnya. Kalau dasar ayatnya, dalilnya kan sebenarnya ada gitu. Tinggal dipraktekin atau enggak gitu sih menurut saya.
dan pengalaman orang yang justru membentuk seseorang itu fanatik atau orang itu didoktrin gitu ya. Maksudnya dari kecil eh, kadang kita nggak pernah tahu ya dari kenapa kok saya punya pikiran begini, karena dari keluarga gitu ya, dari kecil, dari lingkungan yang sudah didoktrin eh, agama lain tuh begini, di sana tuh begini. Nah, itu yang justru mempengaruhi. Tapi kalau balik ke Alkitab kok rasanya nggak nemu ya, maksudnya untuk yang seperti tadi yang dalam rasa klaim benaran atau selalu melukai yang lain gitu. Mungkin karena budaya atau tinggal di keluarga mana, tapi kan itu tuntutannya bisa trauma, bisa sejarah, bisa macam-macam sih. Nah, kalau kalau konteksnya ini agak menyimpang dikit ya. Konteksnya beda agama, nikah beda agama itu, saya justru makanya sempat pengen ngobrol dengan Mas Badrus itu, kan sempat kalau dari Pak Ahmad, Ahmad Nurkolis kan sudah bahas semua dalilnya, tapi karena kan saya berdiri di posisi yang berbeda begitu kan ya. Nah, saya sampai ramai itu ya, sampai ke narasi, kumparan, detik, Pak Nurkolis. Nah, enggak termasuk yang di ini, maksudnya sempat jelasin yang di kita waktu Mas Badrus juga hadir di live ini ya. Itu sudah ya, tiga dalil yang mana begitu. Nah, gini, maksud saya waktu dengan murid-murid saya, karena saya ngajar di sekolah negeri, maka tidak terelakkan gitu, bahwa murid-murid saya pacaran dengan Muslim, dengan yang lain itu tidak terelakkan karena di sekolah negeri. Saya kok masih berpikiran artinya saya biasanya nggak ngomong soal dalil. Jadi beberapa orang itu justru bisa terbuka dengan saya yang beda agama, karena prinsip saya, daripada kamu backstreet, daripada kamu diam-diam, kamu jadi nggak enak juga bohong sama saya gitu ya. Atau kalau di tengah jalan nanti ketemu ketika pacaran dengan beda agama, ketemu saya jadi nggak enak. Buat saya kan nggak enak gitu loh, nggak damai sejahtera kamu. Jadi lebih baik kamu ngomong terbuka. Nah, saya biasanya ngobrol gitu ya. Saya ngasih kasus-kasus contoh-contoh kasus, bukan hanya soal beda agama, tapi misalkan ceweknya lebih tua gimana. Kalau ceweknya lebih tua, penghasilannya lebih tinggi, karirnya lebih mapan, lalu anak kalau minta uang saku, siapa yang ngasih gitu ya. Lalu beda agama juga sama gitu, beda agama. Saya tuh lagi saya gimana ya, saya bilang kalau semua berdoa sama Allahnya, waktu sakit ya enggak ada salah gitu, silakan berdoa dengan Tuhannya masing-masing, tapi ketika sembuh, nah kesaksiannya gimana gitu. Ini siapa yang menyembuhkan gitu. Saya sih biasanya buat percandaan gitu. Ini kan tanggung jawab kita soal iman kepada anak. Saya bilang gitu. Nah, ketika sembuh ini kan buat saya justru jadi masalah. Buat saya bilang gitu. Nah, sekarang apakah bisa diklaim gitu, ini Allah saya yang menyembuhkan, atau Allahnya join gitu ya, Allah kita dan Allahmu bekerja sama menyembuhkan. Nah, itu sisi yang lain. Lalu ketika iman gitu ya, apakah kita berdoa atau berobat, duluan yang mana begitu ya. Lalu ya hal-hal seperti itu ya, saya bilang gimana, saya bilang gitu. Terus dengan kamu takut Tuhan atau Tuhan yang kamu atur gitu ya. Artinya ya gitu begitu sih. Jadi lebih tak ajak mikir gitu. Maksudnya kalau ini orang satu agama aja, banyak hal yang berbeda keyakinan, itu aja bisa cerai. Apalagi ini sesuatu yang fondasi, sesuatu yang nggak bisa diubah gitu. Kamu mesti menghargai dia, karena ini pegangan hidup gitu ya, langkah panduan kehidupan yang kamu nggak bisa utak-atik, saya bilang gitu. Jadi ya coba dipikir ulang sih saya. Kalau saya masih pada posisi itu ya, bukan karena modal cinta ya. Kok pendekatannya cinta ya gitu saja. Saya masih dalam posisi tidak menyetujui pernikahan beda agama kalau dari saya. Itu ya. Saya juga sebenarnya gini Mas ya. Ketika kita dipandang dari fikih ya atau hukum Islam, orang Muslim laki-laki memang ada pendapat kemudian boleh dengan perempuan ahlul kitab. Ahlul kitab. Tapi ahlul kitab hari ini seperti apa? Ini kan penjelasannya harus ada secara rinci.
Tapi kalau perempuannya muslim dengan laki-laki non muslim itu nggak bisa. Saya masih berpegang dengan ini. Nah, kayak kasus kemarin dari yang viral kemarin kan Pak Nurholis, perempuannya muslim, laki-lakinya non muslim. Bahkan beliau sudah menikahkan berapa ribu ya. Iya. Nah, ini saya masih pegang pada ini. Artinya ya tidak bisa antara non muslim dengan muslim seperti itu. Dalam kacamata fikih atau hukum Islam, nanti anaknya nanti bagaimana? Ikut siapa? Warisnya seperti apa? Penisbatan anaknya ikut siapa atau binnya itu. Nah, itu juga sudah rancu seperti itu. Nah, biasanya kasus-kasusnya kan nanti pilih yang mana dulu nih, maksudnya mempelai putra dengan mempelai putri, siapa dulu yang mengalah, barangkali biasanya seperti itu. Akhirnya ikut pernikahan yang mana nih, secara Islam atau secara non muslim. Kalau di non muslim kan nggak lewat KUA ya Mas ya, lewat apa tuh, capil ya, ya catatan sipil. Kalau Islam lewat KUA. Nah, itu sebenarnya sudah jelas sebenarnya, maksudnya kalau dilihat dari pandangan hukum Islam itu nanti ujungnya tuh susah, akhirnya ketemunya itu susah. Nah, memang saya masih memegang itu. Kalau orang lain berpandangan boleh-boleh aja ya itu monggo lah. Cuman apalagi ya tadi dengan sampaikan terkait dengan relasinya nanti seperti apa, ini sudah fondasi. Tapi menariknya ada kok Mas ya, saya pas KKN itu memang ada beberapa kakak keluarga itu antara suami dengan istri beda agama. Nah, nanti anaknya bebas setelah ini dewasa, setelah besar bisa mengetahui itu milih yang mana. Cuman kan nanti ini ya kesulitan ketika ada hal-hal yang itu adalah berkaitan dengan hukum Islam kalau di Islamnya ya, atau mungkin kalau di non muslimnya ya berkaitan dengan hukum di sananya seperti apa. Tapi katanya ketika saya tanya ke beberapa itu memang pertama milih dulu pernikahannya mau cara Islam atau cara Buddha atau non muslim misalnya, karena di sana kebanyakan Buddha atau Kristen. Jadi milih, tapi setelah itu orang keluar dari agamanya. Kadang juga ada yang seperti itu ya, setelah berhasil nikah lalu keluar dan kembali lagi dengan agama semula. Itu kan agama seperti hanya menjadi batu loncatan. Betul. Saya melawan itu. Saya justru sekarang kalau ditanya gitu, bisa enggak dibuat itu seperti Pak Ahmad itu, misalnya di pesantren atau bukan di pesantren, di masjid dan atau di gereja atau pemukanya yang datang atau apa. Saya bilang, pertanyaannya dua. Kamu mempertanyakan upacara atau dalam bahasa Kristen itu berkat Tuhan. Kalau upacara ya bisa diatur lah gitu. Kita nyari yang setuju gitu, nyari pemuka-pemuka agama yang pandangannya setuju gitu ya. Ya bisa diatur upacara gitu. Tapi kamu fondasinya di awal kamu udah bohongin Tuhan, terus kamu mau minta perjalanan rumah tanggamu diberkati Tuhan ya. Terus saya bilang, di dalam Alkitab itu tidak pernah ada ceritanya pendeta memberkati pernikahan. Karena berkat itu datangnya dari orang tua dan dari yang melakukan itu sendiri, saya bilang. Jadi kalau urusannya Tuhan dan si yang menikah itu tidak ada kaitan dengan pendeta. Pendeta itu hanya simbol ya resmi-resmiannya di negara ini ya. Tetapi buat saya sudah tidak mengakui kalau bahwa berkat pernikahan itu dari pendeta gitu. Jadi apalagi itu tadi yang sudah tidak direstui orang tua dilanggar, terus Tuhan pun juga dilanggar ya. Kamu ngapain kamu hidup yang kamu harapkan rumah tangga seperti apa kalau di awal aja sudah tadi mau upacaranya siapa duluan atau siapa yang mengalah begitu. Terus bohongin orang tua, saya punya kasus sampai bohongin orang tua gitu ya. Ya ngapain gitu, apa yang kamu cari gitu sih. Jadi ya saya pandangan saya juga gitu. Kamu nuranimu gimana sih gitu? Tuhan aja kamu berani lawan gitu. Yang tahu masalahnya mata Tuhan di segala tempat gitu. Kamu Tuhan aja kamu bohongin. Terus gimana sih bilang gitu sih. Iya.
gitu. apalagi hal-hal yang itu tadi, yang batasan-batasan masing-masing agama ya, itu Hmm. tadi. Ya. Nah, cuman banyak nggak sih kemudian keluarga yang semacam ini, Hmm. yang muslim dengan non muslim atau non Hmm. muslim dengan non muslim yang lain, misalnya Kristen dengan Hindu dan sebagainya, kemudian mereka tetap santai, enjoy, dan ya masing-masing kalau punya ritual sendiri-sendiri ya berjalan, tetapi terkait dengan rumah tangga ya ya damai-damai aja. Itu ada nggak, maksudnya banyak nggak sih? Nek Kalau menurut jenengan, setahu jenengan. setahu saya banyak, tetapi saya curiga gitu. Curiganya ini benar paham agama atau KTP gitu. Dan maksudnya bagaimana dia mempersepsikan Tuhan menurut mereka itu sendiri menentukan sih. Kalau Tuhannya ya juga buat pasti cocok karena kita ini kan punya hukum attraction gitu ya. Jadi kalau nilai kita sama ya kita akan bisa bersama-sama terus gitu lah. Nilainya mungkin ya juga Tuhan dibuat main-main ya. Jadi akan sama sih menurut saya ya. Ya Tuhan cuma untuk benteng aja, bemper aja kali. Di saat dibutuhkan. Mungkin mungkin begitu. Jadi alat alat untuk pemuas pribadi ya. Ya mungkin bisa awet sih, mungkin bisa awet. Gitu menurut saya. Kalau tadi Tapi anu ya, apa? maksudnya Kenapa? kalau saya pikir Hah? apa sih, nggak ada apa, maksudnya apa, nggak ada orang lain gitu yang mungkin masih masih satu agama. Di sini kan banyak sekali ya, maksudnya manusia dengan berbagai jenisnya, kenapa harus pilih yang itu gitu, maksudnya toh menurutku sendiri juga rasa itu kan bisa bisa ditumbuhkan, bisa diciptakan. Jadi kemudian jangan terlalu terburu-buru lah, kalau menurutku ya, kalau terlalu terburu-buru misalkan sudah beda agama lalu pilih yang mana, lalu sudah memilih satu kembali lagi dengan agama semula, itu tadi kan main-main, membohongi Tuhan kata jenengan. Nah, eh, tapi konsep pernikahan sendiri kan di undang-undang perkawinan kan ada ya, kalau nikah beda agama ya pilih yang mana, begitu kan cara cara pernikahannya sesuai dengan agamanya yang dipilih lah. eh, Apa kalau di Islam, kalau perempuan muslim kemudian nikah dengan non muslim, ini yang benar-benar tertolak, itu sudah jumhur atau sudah kesepakatan. Tapi kalau yang laki-laki muslim nikah dengan perempuan non muslim tapi yang catatan Ahlul Kitab, artinya sebenarnya dia itu masih memegangi ajaran agama Ahlul Kitab, artinya kitab-kitab terdahulu mungkin, karena belum belum mengimani Islam yang sekarang. Itu aja, yang mana sih perempuan yang semacam ini, yang mana? Ini saya belum menemukan jawabannya juga, maksudnya yang mana, di sebelah mana, di belahan dunia mana, itu saya belum tahu. Masih ada nggak orangnya gitu. Ya. Nah, eh, terkait dengan argumen-argumen orang yang membolehkan ya, barangkali nanti kemarin sayangnya nggak ikut ya. Saya pengen tahu sebenarnya dari penjelasan Pak Ahmad Nurholis itu kemarin, seperti apa argumennya. Beliau memaparkan 3 dalil, baik yang tidak setuju, lalu yang tadi yang prianya Muslim, yang juga Pak siapa Pak Ustadz Husin Jafar ya, atau siapa? Iya, Husin Haddad. Itu kan yang di pihak itu kan. Lalu Pak Nurkolis sendiri kan di pilihan yang ketiga tadi yang sudah setuju dengan itu. Eh, tapi saya malah tertarik. Kalau yang setuju gimana? Gimana? Cuman ngomong apa ya? Saya nggak hafal dalilnya Muslim kan, maksudnya apa yang dipakai dasarnya nggak hafal saya. Mungkin di penjelasan rekamannya, jadi saya nggak hafal di dalil setujunya itu. Gimana tadi? Tertarik Ya, yang apa tadi? gimana? Gimana, sorry, putus-putus. Jadi tertarik yang sebelah mana, Mas? Oh, saya tertarik yang ini. Saya kan di mana-mana juga, artinya ketika saya bilang tidak setuju pernikahan beda agama, nah murid saya sendiri yang Kristen juga sempat nanya saya, terus dapat pasangannya, dia pertanyaannya takut nggak dapat pasangan di mana gitu loh. Nah tadi
mungkin kayak di Muslim sendiri secara total jumlahnya banyak, secara total mungkin jumlahnya banyak ya Muslim. Tapi kan juga di Muslim sendiri ada aliran-aliran gitu ya, maksudnya yang bisa nggak gitu punya pasangan hidup dengan aliran yang berbeda gitu ya. NU dengan LDI atau NU dengan atau Muhammadiyah dengan apa ya yang FPI begitu atau yang cadar. Nah, itu sendiri kan jadi jumlahnya makin kecil kan. Nah, di Kristen sendiri kan juga sama gitu. Karena selama ini gereja dengan terkotak aliran ini terkotak sendiri, gereja ini alirannya terkotak sendiri, nggak pernah, jangankan ke lintas iman gitu. Di dalam gereja aja nggak pernah pindah gereja, nggak pernah ke gereja lain. Gitu. Jangankan orang Islam yang nggak tahu apa ada Kristen Ortodoks, ada ini gitu ya yang mungkin pakai baju-bajunya hampir sama atau nadanya sama. Di Kristen sendiri juga kadang nggak tahu kalau itu ada aliran yang seperti itu. Gitu. Jadi ya itu ada sempat muncul gitu sih saya sempat lah terus Pak cari di mana ya pasangan hidupnya gitu. Di gereja saya udah sepi gitu kan, gereja udah anak mudanya berkurang, udah gitu usianya berbeda, yang usianya sebaya bukan seleranya nggak tertarik gitu, terus lingkungan sekolah, lingkungan tetangga semua beda agama gitu ya, terus jalanan kulino kan, jadi akhirnya ya sudah merasa nyaman dengan yang beda agama itu. Ya, ya benar sih tadi di Islam sendiri benar ya tadi ya. Orang misalkan tetangga saya ya, dia Nahdlatul Ulama atau NU. Ya. Kemudian menikah dengan mungkin secara kultural atau mungkin secara tradisi ini bukan NU. Tapi masih Islam kan. Tapi dia mungkin pakai niqab atau cadar itu. Nah, itu aja sudah dapat stigma negatif loh. Iki yo nikah sama pakai niqab, pakai cadar kayak gitu. Kayak nggak ada orang lain aja. Apalagi sudah lintas iman, ya sudah dijadikan bulan-bulanan masyarakat. Piye to nikah karo lintas iman atau non muslim. Kayak nggak ada orang lain aja. Itu kan masih banyak ya di sini. Itu di Islam itu sudah beda aliran aja sudah ramai. Betul. Ya oke lah, mungkin kalau NU masih banyak ya jumlahnya, kuantitasnya mungkin masih banyak, masih bisa banyak ditemukan. Tapi ya itu tadi dari jenengan ya, aliran jenengan Kristennya sedikit, bagaimana kemudian mencarinya? Nah, jenengan sendiri ada kan nih keinginan untuk merit ini? Oh ya ada kalau itu. Iya. Tapi ini enggak sih maksudnya apa ya? Kalau di Kristen kan ada tuh yang nggak nikah kan, pendeta kemudian karena ini nggak nikah, itu gimana? Oh boleh, di Alkitab boleh, maksudnya beberapa apa ya istilahnya panduan lah ya untuk yang istilah kami selibat gitu, tidak menikah lalu menikah. Dan di kami sendiri sebetulnya juga punya tantangan gitu. Kalau tadi ada dalil setuju beda agama, itu menikah beda agama. Nah, tantangan di Kristen juga sebenarnya masalah setelahnya itu. Jadi bagaimana dengan urusan cerai gitu. Ya, isinya kawin lagi boleh atau tidak boleh kawin lagi. Nah, itu yang juga punya perbedaan pandangan di dalam internal Kristen gitu. Nah, itu maksudnya kenapa saya menyinggung ke situ, karena sampai urusan istilahnya sebenarnya dalam kondisi kalau tadi pilihan yang pertama sebelum menikah kan berarti punya pilihan menikah atau tidak menikah. Tetapi kalau sebenarnya setelah menikah lalu bercerai, ya mau ikut istilahnya mau melakukan apa yang Alkitab tulis atau ya mau asal tafsir semau-maunya sendiri ya, atau istilahnya juga mau tergantung tafsiran yang mana. Ya pilihan lagi sih, kalau ada pandangan yang sebenarnya kalau pasangan belum meninggal ya tidak boleh nikah lagi gitu. Itu istilahnya kalau ada tafsiran seperti itu. Tapi kalau saya belum menikah, bukan karena sudah menikah. Berarti konsepnya monogami ya berarti ya sebenarnya. Iya monogami. Jadi kan kalau belum meninggal tidak boleh nikah lagi. Iya. Gitu ya. Saya cenderung juga memilih ada di posisi itu.
karena ini di Islam sendiri kan ada ayat ya, memang boleh ketika menikah lebih dari satu kalau dengan begini. Nah, ada satu kelompok yang kemudian dengan ayat ini melegitimasi, bahkan bikin seminar poligami seperti itu, kemudian kiat poligami sukses lah, itulah. Di kelompok yang lain menolak keras poligami, pokoknya ya monogami. Al-Quran harus monogami itu, meskipun ayatnya itu tidak ada larangan secara langsung. Nah, ini kan menengahi ini kan orang karena tetap dengan pendapatnya, karena akhirnya masing-masing ngotot kan, ngotot dengan pendapatnya, yang menolak keras, yang satu pokoknya poligami boleh banget kan kayak gitu. Kan kemarin juga ramai itu di narasi juga ada kan tokoh ulama mungkin ya. Terus poligami dan mempromosikan poligami ya, membuka layanan poligami atau apa. Nah, ini kadang yang kemudian saya tulis di situ kan di buku, Rasul itu, Nabi itu tidak pernah istilahnya promosi atau dagang dengan poligaminya. Saya loh poligami, ayo poligami, kan nggak pernah seperti itu. Bahkan periode monogaminya Kanjeng Nabi itu kan lebih panjang. Antara Nabi dengan Sayyidah Khadijah yang lebih panjang monogaminya ketimbang setelah itu. Dan ada hal-hal tertentu. Bahkan saya mengatakan ini karena khusus untuk Muhammad, bukan yang lain, katanya seperti itu. Nah, nek saya masih memegang boleh monogami, poligami, tetapi memang harus seperti apa itu tadi. Kalau menolak keras ya menurutku tidak juga, karena ayatnya memang tidak ada larangan semacam itu. Tapi saya pilih monogami juga sih. Jadi satu aja ribet ya relasinya, bagaimana membangun rumah tangganya, apalagi sampai dua. Yo ribet, lebih ribet lagi. Makanya di dalam Kristen sendiri juga sempat terpecah kan ketika kasusnya Ahok gitu kan. Ini kan Ahok nikah lagi, ini dasarnya ayat juga ada gitu. Jadi ya akhirnya terpecah juga dengan situasinya Ahok itu juga. Salah satu yang karena kan viral ya, jadi tokoh publik gitu ya. Terus rencana ini kapan nih? Saya dulu itu dari Katolik gitu. Jadi sudah dipercandain sama teman-teman di Katolik gitu ya. Kalau kamu nggak menikah, mendingan balik Katolik aja jadi romo. Jadi pastor. Karena kan pastor kan tidak menikah. Ya. Kalau pindah dari Katolik ke Kristen ini bagaimana? Maksudnya bagaimana? Ya ada syarat-syarat tertentu yang khusus barangkali atau apa? Sebenarnya Katolik Kristen ke Kristen pun pindah gereja aja masih perdebatan ya. Artinya perdebatan gini, buat orang yang buat gereja yang menerima itu kadang nggak dipersulit gitu ya. Tapi misalkan katakanlah kalau yang umum tuh gini ya, yang umum tuh baptis gitu ya, baptisnya itu diulang gitu. Nah ini yang membuat beberapa kelompok yang marah gitu. Artinya ini dilakukan karena ajaran Alkitab gitu ya, dilakukan istilahnya di hadapan Allah gitu ya, dan saksinya gitu, kayak menikah itu kan deklarasi di hadapan Allah dan di hadapan saksinya. Nah terus kenapa model ritual yang berbeda terus diulang lagi begitu kan? Ini kita tidak melakukan semata-mata di depan manusia, cara yang paling itu kan juga ada klaim-klaim, ada klaim-klaim pembenaran gitu, ada kebenaran sendiri gitu ya. Yang benar itu menurut gereja ini baptisannya caranya begini, yang benar menurut kami baptisannya begini. Nah itu yang hari-hari ini juga masih rame gitu, masih ada yang protes gitu. Loh kita ini Kristen loh, lu selalu kalau gitu kamu jemaatku pindah di tempatku, kamu suruh baptis ulang lagi, lah kamu ini nganggap saya apa gitu ya? Maksudnya sudah beda agama atau gimana gitu sih. Jadi lalu ada beberapa yang jalur formal ya, maksudnya kalau masuk baik-baik,
Lalu ada gereja yang mensyaratkan boleh pindah asalkan kamu juga mengurus istilahnya keanggotaan gitu. Supaya ya sebenarnya gini sih, itu baik. Baiknya dalam konteks gini, supaya juga tidak digoreng atau tidak dimanfaatkan orang. Gitu. Contohnya eh, kalau pendataan di pemerintah, lalu setiap organisasi melaporkan berapa jumlah umat. Nah, padahal Ya, terjadi perpindahan ini gitu loh. Nah, kalau terjadi satu orang yang sama terdaftar di banyak gereja, kemudian di blow up, wah Kristen meningkat sekian gitu ya. Mungkin bisa jadi kan kelompok lain gerah gitu kan. Wah Kristen meningkat keras ini, kristenisasi. Ya padahal juga yang padahal orangnya sama. sama. Lah maksudnya gitu-gitu yang buat saya ya nggak salah-salah agama lain gitu. Jangan-jangan kita sendiri yang goblok gitu ya. Maksudnya kayak gini-gini nggak diberesin gitu. Maksudnya gini-gini nggak diatur gitu. Ya begitu totalitas ya meningkat semua jumlahnya. Padahal sebenarnya orangnya sama gitu. Karena perpindahan di dalam Kristen sendiri besar gitu. Hijrahnya istilahnya kalau bahasanya hijrahnya juga banyak gitu. Tapi nggak ribet ya, maksudnya dari Katolik ke Kristen ya. Saya dengar-dengar kalau masuk Katolik malah lebih ribet. Ribet gak ribet anu ya, maksudnya proses karena mungkin karena dibiasa ya. Jadi ya seperti ada kelas penyamaan misalnya mungkin istilahnya kayak penyamaan persepsi. Kalau kita ke tempat lain ya perlu budaya pengenalan apa kayak perusahaan itu kan ada orientasi. Kalau kerja kan ada masa orientasinya ya pengenalan budaya kayak kita ospek aja kan ada maksudnya ada masa ada pelatihannya lah kelas lalu ikut baptisan lalu ada kelas ya mungkin karena pendoktrinnya berbeda kayak di brainwash ulang kan istilahnya gitu ya lebih ke situ sih kalau administrasi ada beberapa yang hitam putihnya ada tapi ya cenderung dilanggar ya maksudnya kalau udah pindahnya di luar kota mana ada yang mau ngurus gitu kamu kok ngambil-ngambil umatku rasanya di kami mending diem gitu ya sudahlah ikhlas gitu kalau secara administrasinya ya tanda kutip. Ya, kalau di Islam kan malah ini ya, saya kira lebih mudah. Hmm. Bahkan begini, ada satu pendapat begini. Ketika ada orang non Muslim kemudian pengen masuk Islam, pengen mualaf, itu nggak usah kemudian ribet-ribet mandi dulu, bersuci dulu dan sebagainya. Justru waktu menundanya itu, menunda misalkan untuk mandi, untuk bersih-bersih, ini malah menjadi dosa karena kamu menghalangi orang lain untuk masuk Islam dalam waktu itu tadi, dalam jangka waktu itu. Harusnya ya seketika itu langsung ya syahadat gitu, syahadat langsung sehingga tidak membuang waktu. Itu satu pendapat mengatakan begitu. Meskipun mungkin ada yang mandi dulu, mandi besar, mensucikan diri dan sebagainya. Tapi kan pondasinya itu kan tadi ya, hanya syahadat. Nah ini yang kemudian akhirnya banyak, kalau saya melihat misalkan selebritis misalnya, ada yang non Muslim, karena masuk Islam muda, kemudian untuk menjembatani dengan pasangannya yang non Muslim atau yang Muslim, ya masuklah syahadat misalkan menjadi mu'alaf. Jadi setelah itu ya kalaupun masih pegang dengan kemuslimannya, dia mungkin apa ya, spiritualnya atau ritualnya juga mungkin masih perlu untuk belajar lebih dalam semacam itu. Bahkan kadang ada yang gonta-ganti, ya kadang dia masuk Islam kemudian keluar lagi, masuk lagi dan sebagainya. Ini kan ya tadi ya main-main main-main dengan agamanya. Kalau menurut saya mungkin agama. Gimana sorry. Ya gimana? Nggak, menurut saya pas dengan kondisi sekarang ini ya, yang afiliator itu ditangkap itu menurut saya pas gitu ya. Jadi pengetahuannya nggak seberapa, dipoles, lalu membohongi publik sesuai kebutuhan market gitu ya. Sama sih, maksudnya ketika ada yang pindah agama lalu diputar kemana-mana bicara kasih panggung ya menurut saya seperti afiliator glorifikasi. Iya, jadi akhirnya kayak afiliator itu ya ngomong gede gitu belum paham udah pokoknya untuk kepentingan dakwah istilahnya kepentingan ini ya misi tadi gitu loh. Jadi saya momennya pas gitu saya merasa kayak gitu ya ini seharusnya menjadi pembelajaran gitu ya afiliator ya.
Tapi ada juga fenomena itu, orang misalkan dari non muslim kemudian menjadi mu'alaf, setelah itu belajar sebentar terkait agama Islam, itu tadi benar, dia sudah berani untuk dakwah. Padahal di sini di budaya katakanlah Nahdiyin, Muhammadiyah, orang belajar agama itu bertahun-tahun. Bahkan kelasnya masing-masing ada tingkatannya dengan buku-bukunya masing-masing sesuai kelasnya. Ini nggak berani, banyak yang nggak berani untuk dakwah. Ini kok baru tahun berapa masuk, misalkan terus 2 tahun berikutnya atau 3 tahun berikutnya sudah berani dakwah. Nah, itu yang kemudian banyak apa ya namanya, pendapat-pendapat yang saya kira kurang pas lah. Yang sudah terkenal misalnya, mohon maaf, orator dari HTI misalnya. Ini dia masuk Islam tahun berapa, kemudian dia sudah berani beberapa tahun berikutnya untuk dakwah dan membawa pemahaman yang tidak ada wawasan kebangsaannya, bahkan ingin mendirikan negara Islam. Nah, itu kan kemudian bagi kita sebenarnya penting untuk tahu tentang itu, supaya ia membentengi satu sisi sebagai warga negara yang menginginkan keutuhan bangsanya, ya orang-orang semacam itu tadi perlu untuk di counter, perlu dibuat kontra narasi, kemudian perlu dibuat narasi-narasi yang sebenarnya itu begini-begini loh, kayak gitu ya. Nah, fenomena-fenomena semacam ini yang banyak bermunculan. Bahkan yang lebih miris lagi ketika kemudian mu'alafnya ini yang kemudian menjadi ustadz, ini malah menyalahkan agama sebelumnya. Nah, itu loh. Menjelek-jelekan karena mungkin sudah pernah tahu begini-begini lalu menjelek-jelekan. Nah, itu kan. Nah, dia berarti belum membaca ayat yang tadi, yang wala tasubul ladzina itu. Jangan mengolok-olok caci maki Tuhan atau sembahan agama lain. Nah, ini kan banyak ya. Barangkali mungkin di kalangan Kristen ada mungkin orang semacam ini. Ada. Ini gimana kemudian Mas menyikapinya, Mas? Kalau yang saya ingat saya sekarang ini ya 3 tantangan ya. Tantangan pertama ya yang model begitu tuh, yang jelek-jelekin agama sebelumnya ya. Baru-baru ini kan juga ada yang viral itu sampai di pengadilan. Yang kedua, menurut saya lebih ke pencampuran. Kelihatannya sih nggak ngantem keluar gitu, nggak ngantem yang agama sebelumnya, istilahnya nggak ada urusan dengan agama sebelumnya. Tapi di dalam ngaco menurut saya gitu. Jadi Alkitab dipandang dalam perspektif Al-Quran gitu, atau kemudian saya pernah kenalan, jadi akhirnya Tuhan yang sama gitu, muncul Tuhan universal. Jadi dicampur-campur sendiri gitu, diambil yang baik, diambil yang baik. Oh, ini dicocok-cocokkan. Oh, ini sama ditulis di Quran, ini sama. Ya kelihatannya baik sih persamaan ini, dia fokus di persamaan-persamaan. Lalu yang ketiga, tantangan ketiga justru ini, orang karena punya masalah banyak, jadi istilahnya influencer. Jadi apa ya? Karena dia terbiasa ngonten rajin rohani, jadi kelihatan seolah-olah sudah bisa dakwah sana sini gitu. Padahal ya konten kreator. Jadi ini jadi 3 tantangan menurut saya yang dihadapin ya. Maksudnya kalau dari sisi kami itu memang ada 2 ekstrim lah. Yang satu ekstrim yang tidak bisa jadi pendeta kalau tidak jebolan atau lulusan sekolah teologi. Nah, satu lagi siapapun yang itu bisa gitu, karena dasarnya karisma, dasarnya itu karunia yang dari Tuhan. Sehingga ya yang di kelompok ini jadi cenderung ya mudah aja, siapa aja yang karisma punya ini ya istilahnya kebobolan di situ tuh pasti gitu. Yang akhirnya kemarin akhirnya juga di pengadilan kemarin bisa aja, kok bisa dikasih ini, kok bisa ini, kok bisa cepet. Ya memang di dalam kami begitu gitu. Secara ADRT-nya atau apa nggak ada gitu, yang syaratnya harus begini itu nggak ada. Jadi istilahnya kalau ditanya di pengadilan kok bisa, ya bisa karena sistemnya open gitu, sistemnya terbuka gitu, nggak ada jenjang, nggak ada seleksi, nggak ada fit and proper test gitu ya. Ya nggak ada gitu loh. Jadi kebobolan pasti mungkin
Ya, sebenarnya kan orang masuk ke agama yang kemudian mereka pilih kan Hmm. bagus ya, maksudnya Hmm. untuk agama itu bagus, artinya Ya, satu sisi menambah menambah umat. ya, Tapi kan saya kira orang yang baru masuk ke agama yang baru, saya kira tidak boleh terburu-buru untuk kemudian banyak berdakwah. oh ya, Tapi belajarlah dengan agama yang dia pilih. Nah, kalau mungkin mungkin dia banyak menjadi pendakwah, itu cukup dia menceritakan masa lalunya tapi tidak menjelekkan agama yang masa lalu itu tadi. betul, Menceritakan untuk menjadikan motivasi barangkali itu boleh. betul. Tapi kalau kemudian sampai oh dulu agama saya yang begini 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 ini, terus sampai menjelek-jelekan banget, terus malah nanti kan Ya, melukai agama lain ya, itu yang melampaui batas. ya, Bahkan kalau di buku itu kan nganu ya, oh ini kursi gereja, ini pohon cemara, ya, pohon gereja, apa hubungannya? ya, 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 Pohon ya pohon aja ya, kursi ya kursi aja, nggak ya. perlu kemudian berikanlah bela agama. Itu kan karena apa ya, karena kurangnya bacaan saya kira. Kalau saya tadi jadi ingat gini sih, apa ya, melawan apa istilahnya ya, entah ini kapitalis, entah ini apa spirit yang saya pakai dua pendekatan. Yang pertama, eh, ya mereka bisa begitu karena ada panggung yang kita sediain, gitu. Jadi saya dalam konteks sekarang ini tetap berkata bahwa gereja sekarang ini salah, gitu. Nggak ada yang di Alkitab, gitu. Karena disuruh banyak bukan besar. Karena akhirnya besar ada panggung, gitu. Kalau nggak membesar kan ada panggung, gitu. Lalu yang kedua, hampir nggak ada yang mengkhotbahkan, nggak ada yang apa ya, menjelaskan ayat yang jadi waktu Isa waktu itu kan juga melawan tradisi Yahudi dan disalib pun juga karena imam gitu. Jadi disalibnya karena agama yang dilawan. Nah, ketika semua orang waktu itu merasa nggak masuk akal gitu, dia bilang Allah itu kan juga nggak disetujui waktu itu. Siapa lu gitu? Siapa kamu kok bilang kamu Allah? Nah, ketika semua orang yang mendengarkan pergi, tinggal istilahnya tuh 12 rasul atau 12 murid terdekatnya itu juga ditanya Yesus gitu, ditanya Yesus, kamu nggak sekalian pergi gitu. Jadi itu ayat yang buat saya, Tuhanku tuh nggak cari pengikut gitu loh. Maksudnya nggak besar-besaran jumlah gitu lah. Ini eh, yang jarang dikhotbahkan gitu. Yesus saja nggak pernah ketakutan kok nggak punya pengikut gitu. Yesus nggak besar-besaran jumlah pengikut. Nah ini yang kamu nggak sekalian pergi, artinya kalau kamu ikut aku aja kamu mesti mikir loh konsekuensinya. Atau mungkin dalam bahasa yang lain, kalau kamu pengen benar-benar pengikutku ya kamu belajar lebih dalam kan, kenali betul. Jadi nggak buru-buru gitu yang harus gini begini begini. Jadi menurut saya dua itu ya yang sekilas yang saya ingat spontan gitu ya. Eh, ya dasarnya sudah salah gitu. Karena kita kasih panggung. Itu yang membuat Ya kasih paham. egonya diperbesar terus. Lalu kedua lupa gitu bahwa kita ini sebetulnya esnya kembali kepada esensi dan substansi. Kita ini sebetulnya beragama untuk apa gitu kan? Ya maaf ya, maksudnya saya pakai istilah di kami gitu, maksudnya saya juga ngomong gitu. Apakah kita perlu menolong Tuhan gitu? Kalau Tuhan cuma untuk cari pengikut gitu kan, ya dia bisa aja kerain malaikat aja udah bisa gitu. Ngapain kita harus soal pengikut gitu loh? Jadi apa ya, kita perlu menolong Tuhan untuk soal cari pengikut. Itu sih saya lebih ke situ. Iya ya. eh Apa ya? Kalau kalau di Mm-mm. Islam sendiri kan Tuhan itu maha kaya ya, maha Mm-mm. ghani, Mm-mm. tidak butuh. Hmm. Sorry, ya, Masih masuk mas udah masih, ya, ya, hmm. karena ya karena saking kayanya tidak butuh sesuatu apapun. Ya, Kalaupun semua makhluk di dunia ini adalah halo, halo.
maaf agak eh, freeze. Ya, ya biasa dalam teknologi kita bergantung dengan teknologi. Ya, kita mungkin coba ulang. Mas Badrus akan masuk kembali. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dan mampir. Silahkan juga jika ada tanggapan, silahkan tulis di kolom chat gitu ya. Ya, ya Tadi kepental. saya kepentang itu tadi Halo, ya. sinyalnya masih putus. Bahkan Ah, kalau halo, ya, jelas ya. jelas, cuman gambarnya Bahkan kalau ya, kalaupun misalkan di dunia ini ya, semuanya itu tidak menyembah Allah pun, ya, itu ya Allah tetap Allah, tetap orang, tetap betul. tetap maha kuasa, tetap zat Oh, yang maha kuasa. ya, Jadi tidak kemudian banyak-banyakan. ya, Maka kata Gus Dur itu Tuhan itu tidak perlu dibela ya kan. ya, Yang ya, dibela itu orang-orang yang betul. diperlakukan tidak adil, Adil. orang yang ditindas kan Ya, semacam itu. ya, Nah, termasuk dalam dakwah pun tidak ada paksaan ketika orang orang mau memeluk atau ya, tidak, orang mau ikut atau tidak. Yang penting kita sudah menyampaikan semacam ya. itu. Nah, disitulah kemudian yang seharusnya penting untuk kita lakukan semacam Hmm, itu. Nah, sayangnya ya, orang itu kan memaksakan interpretasinya supaya difahami, ya, diikuti oleh orang lain. ya, Nah, itu yang banyak itu kan semacam itu, Mas. ya, ya. Gimana, Mas? Iya, eh, sebenarnya kembali kepada konsep, mungkin kalau di Islam kan juga ada hidayah ya. Kalau di kami kan juga sama istilahnya anugerah ya. Maksudnya ya mungkin itu yang mungkin disebut dengan agama langitan kan. Maksudnya yang inisiatif Allah, Allah turun gitu ya, Quran turun. Jadi ya sebenarnya ya tadi Allah tidak perlu dibela gitu ya, Allah tidak perlu ditolong. Eh, Konsep itu sih menurut saya. Cuman kita juga mesti menghargai konsep yang bottom up kan, maksudnya agama-agama. Cuman di Indonesia ini kan akhirnya jadi kasta gitu, jadi apa? Jadi dikotomi kan agama dan kepercayaan gitu. Sebenarnya kita sendiri kan belum belum tuntas mendefinisikan agama ya. Kita juga mesti menghargai teman-teman yang apa istilahnya yang mencari Tuhan gitu ya, bukan Tuhan mencari kita, itu konsep yang berbeda sih. Tapi kalau sebetulnya di kita sebetulnya harusnya lebih lebih rileks ya, lebih mudah gitu kan. Karena pemahamannya kan Allah yang berinisiatif, gitu. Allah yang cari, bukan bukan kita yang mencari Tuhan. Ya, ya. Mungkin ini ada Ya, penontonnya enggak ini, ya Mas? silahkan Barangkali ada yang mau bertanya atau teman-teman yang mampir atau yang masih mengikuti dengan setia, silahkan jika ada pertanyaan atau tanggapan atau pernyataan. Ya, boleh juga jika ada topik titipan gitu ya istilahnya atau usulan untuk kita bahas di kemudian hari. Dan ini juga sudah 1 jam ya rasanya. Biasanya sudah pas setengah 10. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan atau kita bahas malam hari ini? Katanya sih. apa, Mas? Kira-kira apa, Mas? Hah? Kalau dari saya yang saya sampaikan kemarin sih sudah semua ya, rasanya sudah oke sih. Maksudnya dari sisi saya tinggal nanti saya follow up dari teman-teman. Nggak tahu tadi jadi hadir nggak yang teman-teman lintas agama. Jadi mereka juga dari awalnya dari tongkrongan kopi offline di Surabaya, nongkrong-nongkrong gitu pemuda di dalam satu satu wilayah atau satu kampung gitu. Terus kemudian karena istilahnya pemuka agamanya pun juga udah rukun, satu kompleksnya itu berbagai macam apa agama. Lalu anak-anak mudanya jadi udah terbiasa kalau main ke tempat ibadah yang lain gitu. Lalu kemudian mereka bikin offline waktu itu seminar, apa, diskusi, lalu tirakatan yang Agustus itu malam 17 Agustus gitu. Jadi cuman
akhirnya yang salah satu jadi koordinatornya atau penggeraknya dari Katolik. Jadi saya tadi coba yang muda, lalu jujur saya ada satu penasaran dengan teman muda gitu, karena apa ya, setahu saya kan maksudnya tenang, meditasi, hening begitu loh, tiba-tiba mirip tanda kutip ya, kalau saya jadi merasa bukan baperan ya, tapi apa ya, eh, pakai alat musik full gitu kayak gereja lah istilahnya. Udah pakai pakai meriah begitu. Jadi pakai alat musik full, pakai meriah gitu, terus tampilannya, tayangannya. Jadi saya penasaran, saya ngikutin follower apa IG-nya itu, terus saya ikutin terus gitu lah. Cuman kan saya belum pernah tanya langsung gitu. Jadi tadi saya coba hubungi. Saya Ya. pengen nanya langsung soalnya menarik gitu loh. Termasuk istilahnya itu apa ya? Kalau di organisasi itu ada sayap-sayapnya gitu ya. Sayap perempuan, sayap apa-apa ini. Nah itu sayapnya banyak gitu, sampai dari digital marketing sampai TikTok sampai ya, di teman-teman Buddha gitu loh. Jadi buat saya, wah ini sesuatu yang menarik. Jadi saya minta untuk jadi Tapi malam ini belum bisa ya. belum Malam ini belum belum bisa ya belum katanya ya. belum dan memang maksud saya Belum bisa untuk gabung ya. maksud saya memang bukan untuk malam ini sih. Jadi saya kemarin minta waktu untuk supaya apa ya, bisa bisa ngajak mereka. Gitu. Ya. Oke, jika tidak ada, mungkin kita cukupkan malam ini gitu ya. Gitu aja Ya, mungkin ya, ya. Iya. ya, terima kasih. Jadi teman-teman silahkan juga ikuti Instagram kami supaya mendapatkan informasi jadwal dan tema-tema. Dan tentunya silahkan juga teman-teman usulkan topik-topik, dan juga boleh bergabung di layar bersama kami menyampaikan pertanyaan atau pernyataan. Ya, silakan Mas Badrus kalau ada yang mau disampaikan atau tidak. Nah, Cukup lah, cukup oke. ya. Ya, makasih. Agak keganggu sinyalnya. Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Ya. Malam. Matur, Ya, Mas malam. Amin.